Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rizka Ulil Asmi, mahasiswi jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok mata kuliah Tafsir Siyasi yang berjudul Ayat-ayat tentang Kepemimpinan. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu tentang apa arti pemimpin. Jika kata pemimpin dimaknai dalam bahasa Indonesia, maka pemimpin sama dengan ketua, penghulu, pemuka, pendorong, pengurus, pembimbing, panutan, raja, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang yang berkaitan dengan kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Memimpin berarti mengatur, mengurus, merias, dan lain sebagainya. Adapun kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mempengaruhinya. Memimpin adalah suatu peran atau lakon dalam sistem tertentu. Karenanya kemampuan memimpin bisa dimiliki setiap orang, baik dalam bidang formal maupun non-formal. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berkaitan dengan keterampilan, kecakapan, dan tindakan pengaruh yang dimiliki seseorang sangat diperlukan dalam menghubungkan dan mengatur kehidupan orang banyak dalam rangka mencapai tujuan bersama, baik dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa kepemimpinan, boleh jadi seseorang hanya akan bekerja untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dalam sejarah Islam, pasca wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan Islam identik dengan kata khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW artinya yang terkandung dalam kata amir atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan. Kezaliman dalam mengambil keputusan dan mengaplikasikannya. 1. Ketaatan kepada pemimpin dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban selama pemimpin itu tidak mengajak pada kemungkaran dan kemaksiatan. Ketaatan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul kepada sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini ditujukan kepada rakyat pertama-tama dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu taat kepada Rasulnya dengan apa-apa yang diperintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri sesuai pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan selain mereka. Al-Qurtubi melanjutkan, diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, kewajiban seorang pemimpin adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanat. Jika itu dilakukan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil seadil-adilnya. Lalu memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Jabir bin Abdullah dan Mujahid berkata, ulil amri atau pemerintah adalah ahli Al-Quran dan ilmu. Kemudian, akan tetapi ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan tanpa batas, sebab dia juga manusia biasa.
Ketaatan ini dibatasi dalam selain kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama pemimpin tidak mengajak pada kemaksiatan, maka ia wajib ditaati. Namun ketika ia mengajak pada kemaksiatan dan perkara-perkara buruk lainnya, maka tidak boleh ditaati. Batasan ketaatan ini dimaksudkan agar pemimpin tidak berlaku sewenang-wenang, tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, agar ia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, umat Islam dilarang memilih pemimpin selain yang beragama Islam. Islam memiliki kriteria tersendiri perihal pemimpin dan kepemimpinan. Berdasarkan firman Allah SWT berikut, yang artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri kamu akan siksa api nerakanya, dan hanya kepada Allah tempatmu kembali. Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang menjadikan orang kafir sebagai kawan yang akrab, pemimpin atau penolong, karena yang demikian ini akan merugikan umat Islam sendiri, baik dalam urusan agama maupun dalam kepentingan umat. Apalagi jika dalam hal ini kepemimpinan orang kafir lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Hal itu akan membantu tersebar luasnya kekafiran. Kata wali di sini jamaknya aulia, teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong. Ahli tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwa surat Al-Imran ayat 28 tersebut merupakan larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Karena menjadikan orang kafir sebagai pemimpin merupakan wujud cinta kaum muslimin kepada mereka, dan barang siapa yang melakukan hal ini, azab yang besar akan menimpa mereka. Singkatnya, umat Islam dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan saudara seimannya. Sebab pada dasarnya orang-orang kafir itu menyukai apa yang bisa menyusahkan kaum muslimin. Seperti firman Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Dalam ayat ini terkandung larangan keras kepada kaum muslimin untuk menaruh kepercayaan kepada orang-orang kafir dalam hal apapun. Sebab pelarangan ini karena mereka selalu mencurahkan segala daya upaya untuk menyengsarakan kaum muslimin. Dengan kata lain, jika mereka tidak memerangi kaum muslimin secara terang-terangan, maka mereka tidak pernah kenal lelah membuat tipu daya kepada umat Islam. Dalam sebuah hadis sebagaimana ditulis oleh Aris Munandar dari Ibu Dahkona, ada yang berkata kepada Khalifah Umar, ada seorang budak laki-laki Nasrani dari daerah Hira yang paling jago dalam menulis-menulis dan terkenal sebagai seorang yang amanah. Berkenankah Anda seandainya dia menjadi sekretaris Anda? Dengan tegas Khalifah Umar menyatakan, jika demikian berarti aku telah menjadikan non-muslim sebagai orang kepercayaanku. Riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Ibnu Katsir menanggalkan riwayat dari Khalifah Umar ditambah ayat di atas adalah dalil bahwa orang kafir zimmi tidak boleh diperkerjakan sebagai juru tulis, sehingga merasa lebih tinggi dari kaum muslimin dan mengetahui rahasia-rahasia umat, sehingga dikhawatirkan akan disampaikan kepada musuh orang kafir harbi. Ayat lain juga membicarakan perihal yang sama adalah surat Al-Maidah ayat 51, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagimu, sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 51.
Baik, dalam tafsir ringkan Kemenak menjelaskan ayat ini diturunkan sehubungan dengan sikap sebagian kaum muslimin sewaktu diperintahkan hijrah ke Madinah. Ayat ini melarang orang yang beriman menjadikan ibu, bapak, dan saudara mereka yang masih kafir menjadi pemimpin karena dikhawatirkan mereka akan mengetahui keadaan kaum muslimin dan kekuatannya. Perbuatan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi pihak kafir untuk menyerang kaum muslimin. Orang mukmin yang tidak menaati larangan itu dan dalam keadaan perang, mereka masih membantu orang-orang kafir karena yang dibantu itu ada hubungan kekeluargaan, maka dia adalah orang yang zalim terhadap diri, pengikut-pengikut, dan agamanya. Adapun dalam bermuamalah dengan orang-orang selain Islam dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan untuk saling menghargai dengan tidak mengganggu ritual keagamaan mereka. Menjalin kerjasama gotong royong selama tidak mengganggu akidah Islam, hal itu diperbolehkan. Karena pada prinsipnya agama adalah sumber nilai-nilai etika yang tak pernah kering. Karena agama mengarahkan manusia pada perbuatan baik. Dalam Islam, tinggi rendah seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu, ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh takwanya dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Oleh karena agama Islam ini untuk manusia seluruhnya dengan sendirinya etika atau moralitas menjadi salah satu ajaran yang amat penting di dalamnya. Dalam konsep filsafat Islam, ada 4 hal pokok yang dibicarakan agama, yaitu Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan. Etika agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan manusia dengan kebudayaan. Kemudian pelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, umat Islam punya pegangan dalam seluruh gerak langkahnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karena itu wajib bagi umat Islam untuk taat. Yang kedua, sampai kapanpun orang Islam dan orang kafir tidak akan pernah bertemu, sebab hal ini sudah menjadi warisan sejak zaman para nabi. Ketiga, ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah keharusan, tapi bukan berarti tanpa batasan. Selama ia tidak mengajak pada kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib untuk ditaati. Keempat, dalam hal memilih pemimpin, kita diperbolehkan memilih pemimpin dari orang-orang non-muslim jika di negara kita kondisinya aman dan tidak dalam keadaan berperang atau berkonflik dengan orang-orang non-muslim. Dan orang non-muslim yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin dan tidak mengajak untuk melakukan kemaksiatan, maka dia juga layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Dan terakhir, kelima, dalam hal bermuamalah, umat Islam diajarkan untuk bermuamalah dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang kafir. Selama tidak mengganggu akidah Islam, jangan mengganggu ibadah mereka, merusak rumah ibadah mereka, mengganggu komunitas mereka. Hiduplah berdampingan dalam bermasyarakat, saling tolong-menolong untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Kesempurnaan itu meliputi berbagai aspek dalam sendi kehidupan manusia. Akan tetapi pemahaman umat Islam terhadap ayat-ayat Allah sangat bervariasi. Hal ini karena faktor latar belakang keilmuan, sosial, politik, dan budaya para mufasir antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada saat ini dalam menafsirkan ayat Al-Quran bukanlah hal yang baru, sebab memang sudah terjadi sejak dahulu. Yang bisa dilakukan umat Islam masa sekarang adalah dengan saling memahami saja. Dalam hal memilih pemimpin juga pada saat ini kita boleh memilih pemimpin dari orang-orang non-muslim karena kondisi negara kita tidak dalam keadaan berperang atau sedang berkonflik dengan orang-orang non-muslim, dan juga negara kita bukan negara yang berideologikan Islam. Bukan negara Islam, sehingga kita boleh saja menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin kita. Dan jika kita tahu bahwa orang non-muslim ini memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin serta tidak akan mengajak pada kemaksiatan dan kesesatan, kita boleh menjadikannya pemimpin.
Adapun perbedaan pendapat para ulama terdahulu adalah rahmat bagi umat Islam saat ini untuk terus membuka diri, mengkaji ulang sehingga ditemukan jawaban-jawaban terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Adapun dalam hal bermuamalah dengan mereka yang tidak seiman, umat Islam diajarkan untuk bermuamalah dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang kafir, selama tidak mengganggu akidah Islam. Jangan mengganggu ibadah mereka, merusak rumah ibadah mereka, mengganggu komunitas mereka. Hiduplah berdampingan dalam bermasyarakat, saling tolong-menolong untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun ketidaksempurnaannya seorang pemimpin dalam menjalankan amanah itu merupakan urusan Allah. Tugas rakyat adalah mentaati dan mengingatkannya bila seorang pemimpin melakukan pelanggaran. Terakhir, demikian makalah yang telah kami buat, semoga bermanfaat. Adapun poin-poin yang dianggap tidak sesuai atau belum dimasukkan, saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini dan agar kita bisa sama-sama belajar. Mohon maaf dan semoga makalah ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.